Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita diciptakan dan ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk bersama-sama dengan sesama membangun kehidupan dan menata masa depan. Dalam kehidupan bersama, tentu kita mengharapkan agar supaya kita dapat membangun dan menjalin relasi yang baik, komunikasi yang baik, dan kita hidup bersama dengan aman dan damai. Kalau kita cermati kembali peristiwa penciptaan ketika Hawa ditempatkan sebagai penolong Adam, tentu Tuhan berharap agar supaya ketika mereka membangun kehidupan, mereka saling menopang, saling menolong untuk sebuah kebaikan hidup dan masa depan. Tetapi jika kita cermati perjalanan kehidupan sejak awal penciptaan sampai dengan saat ini, kita berhadapan dengan kenyataan kemanusiaan dengan berbagai bentuk kejahatan yang pada akhirnya menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman. Padahal kalau kita coba lihat hidup aman, damai, kita membangun komunikasi dengan kasih, itu biasanya kan rasanya ya enak. Kita coba belajar dari kehidupan ya bersama dalam komunitas, bersama yang paling kecil dalam rumah tangga. Kalau hidup suami istri itu baik-baik, saling mengasihi, menyayangi, kita bisa membangun masa depan dengan baik. Kalaupun ada konflik-konflik lalu kita selesaikan dengan hati, biasanya kita juga kemudian bisa menata kehidupan ya, dengan penuh sukacita. Tapi karena ya, kekerasan hati, kadang kita lebih mengikuti dorongan ya emosi sebagai manusia, pada akhirnya muncul persoalan. Ada kasus-kasus di mana akibat dari ya dorongan-dorongan ya emosi kemanusiaan itu yang pada akhirnya mengganggu dan kemudian menghadirkan kasus-kasus yang sangat memprihatinkan. Kasus di mana ada seorang suami yang membunuh istrinya dengan begitu kasar. Lalu kemudian kita juga membaca dari berita tentang bagaimana kebrutalan anak-anak muda dalam mengikuti pesta yang pada akhirnya berakibat adanya korban. Dan dalam lingkup yang paling luas sebenarnya kita juga mendapatkan banyak informasi tentang bagaimana kehidupan kita dalam komunitas yang lebih luas, misalkan di dalam kehidupan sebagai warga bangsa ini. Kita berbeda, kita sebenarnya kaya dalam perbedaan, tetapi ada begitu banyak gesekan-gesekan dan konflik yang mencederai sebenarnya realitas kehidupan bersama yang Tuhan kehendaki harus dijalani, dibangun dengan
kasih, cinta, dan sukacita. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi Kristen tentunya memanggil kita untuk mendengar dan melakukan kehendak Tuhan sebagai pencipta dan pemberi keselamatan. Menjadi Kristen menempatkan kita untuk bagaimana bergumul guna mengalahkan keinginan dan dorongan kemanusiaan, lalu kemudian kita hidup dalam rasa takut akan Tuhan. Menjadikan kehendak Tuhan sebagai pedoman, menjadikan firman Tuhan itu sebagai patokan dalam kita membangun kehidupan, melaksanakan tanggung jawab, baik di tengah keluarga, di tempat kerja, di tempat kuliah, maupun juga dalam lingkup pelayanan sebagai gereja. Yang pasti kita semua tahu, dan kita sementara berupaya, sementara berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tetapi kenyataan-kenyataan real kehidupan kemudian menempatkan kita untuk terus bertanya, merenungkan sekaligus bertanya, sampai seberapa jauhkah tanggung jawab kehidupan sebagai yang telah menerima keselamatan, kehidupan masa depan dari Yesus Kristus Tuhan itu kemudian telah kita lakukan dengan baik di tengah pergumulan dan tantangan kehidupan sekarang ini. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara, memang kalau kita cermati kehidupan jemaat itu juga dia berjalan dalam sebuah rentang waktu yang panjang. Kehidupan jemaat-jemaat perdana berdasarkan kesaksian Alkitab dari surat-surat yang ditulis tidak saja oleh Paulus tetapi juga oleh Yakobus misalkan, kita akan membaca di situ sebenarnya kondisi dan realitas kehidupan manusia dalam satu persekutuan itu memang tidak mudah. Ada banyak tantangan, dan tantangan itu memang kemudian menghadirkan banyak hal yang perlu direnungkan, perlu untuk kemudian memanggil manusia untuk kemudian menata ulang kehidupan dalam tanggung jawab iman kepada Kristus. Nah, surat Yakobus ini memang katanya ditulis kepada 12 suku di perantauan. Nah, tentunya ketika sebuah surat ditulis dan dikirimkan, ada latar belakang yang menyebabkan surat itu ditulis. Nah, bisa saja surat itu ditulis untuk menguatkan jemaat, untuk memuji oleh karena mereka memang membangun persekutuan dengan baik, tetapi juga untuk memberikan penguatan sekaligus nasihat, agar supaya di tengah tantangan zaman, di tengah tekanan-tekanan yang mereka alami, kemudian mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan panggilan dan tanggung jawab iman di bawah terang kehendak Tuhan. Dan memang kalau kita baca pasal 3 dari surat Yakobus ini, kita akan membaca bahwa berkaitan dengan kehidupan jemaat ada hal-hal yang perlu untuk mereka perbaiki dalam kehidupan. Oleh karena memang persekutuan itu menjadi hal yang sangat penting yang harus dijaga, dipelihara. Pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12 dia berbicara tentang dosa karena lidah. Artinya bahwa dalam kehidupan berjemaat itu ada akibat dari kesalahan menggunakan lidah ini, menggunakan mulut. Mulut yang seharusnya dipergunakan untuk mempermuliakan Tuhan, pada akhirnya dipergunakan dengan cara yang keliru dan salah. Mungkin omong-omongnya yang sonebay, mungkin ada gosip-gosip atau isu-isu yang pada akhirnya mengganggu dan meretakkan hubungan antar mereka sebagai
umat Tuhan. Tetapi yang pasti ada akibat yang lebih besar sebagai akibat dari kesalahan dan kekeliruan umat Tuhan untuk menggunakan diri mereka, kehidupan mereka bagi kehidupan. Dan karena itu dalam bacaan kita, Yakobus kemudian bertanya kepada umat, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Tentu pertanyaan ini bukan sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban segera, tapi dia membutuhkan perenungan dan jawaban itu adalah sebuah jawaban pengakuan di hadapan hadirat Tuhan dari semua pribadi. Dan bagaimana kemudian dari perenungan itu akan mengarahkan agar supaya ketika mereka melakukan yang salah, mereka mengaku dan berubah. Ketika mereka telah melakukan yang baik, tentu itu disyukuri dan perlu kemudian diteruskan dan ditingkatkan. Tetapi jika kita membaca lanjutan dari pertanyaan itu pada ayat-ayat selanjutnya, kita akan mendapatkan informasi bagaimana kemudian Yakobus mengkaitkan pertanyaan itu dengan hikmat. Bahwa ada dua jenis hikmat, yaitu hikmat dari atas yang lahir dari kelemah-lembutan dan hikmat yang dari dunia. Ya kalau kita baca tadi Mazmur 111 kan, ayat 10a itu, ya, tadi puji-pujian itu kan dia bilang pada kita, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saya kira secara sederhana sebenarnya kalau hikmat dari atas itu berkaitan dengan bagaimana kita mengenal Tuhan, tahu kehendaknya, dan kemudian dalam tanggung jawab iman kita lakukan sebagai wujud panggilan dan tanggung jawab iman, kita lakukan sebagai rasa takut kita kepada Tuhan yang telah memberi hidup. Jadi bagi saya secara sederhana hikmah itu cuma bilang bahwa pengetahuan yang baik dan benar tentang Tuhan, kebaikan-kebaikannya, dan juga nasihat dan perintahnya. Nah, saya kira semua kita tahu. Sejak dari kelas sekolah minggu, kita belajar dalam kelas katekisasi. Lalu kemudian kita mengikuti ibadah-ibadah baik rumah tangga, kategorial sampai kepada ibadah minggu. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan, dan kita kemudian dinasihatkan, diarahkan, diingatkan untuk bagaimana hidup. Dan karena itu menurut Yakobus, hikmat yang dari atas itu adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Jadi jelas dia bilang, hikmat yang dari Tuhan itu seperti itu. Kalau kita jadi pendamai, kita hidup bersama dengan ramah, penuh belas kasihan, itu berarti hikmat yang ada pada kita itu memang adalah hikmat Tuhan, yang kemudian kita teruskan, kita lakukan dalam hidup bersama. Dan memang hikmat Tuhan ini yang dapat kita teruskan, kita perlakukan dalam hidup bersama kan begitu. Kalau dia hidup satu orang kan dia mau bikin, dia mau mengasihi siapa. Kalau dia hanya mengasihi diri sendiri, itu yang tadi bilang kan, itu hikmat dari dunia. Nah lalu yang kedua itu dia bilang hikmat dari dunia ini. Hikmat dari dunia juga secara jelas dia sampaikan kepada kita. Iri hati, mementingkan diri sendiri. Iri hati itu yang dia sana bisa lihat orang lebih. Orang pakai pakaian baru juga dia salah sama dia. Orang make up
supaya cantik, salah sama dia. Saya sering bilang di saya punya jemaat yang mau menikah, saya bilang sama orang, kalau sudah menikah itu, gaya itu tetap penting. Jangan waktu masih bujang, kita tampil mati punya. Setelah menikah lalu lupa bergaya. Yang penting ialah kita atur-atur supaya jangan sampai karena gaya lupa makan, lupa minum. Iya ya. Sampai tua pun tetap gaya. Supaya kita bersih, kita gagah. Jangan karena sudah menikah lalu karena sibuk kerja, lupa urus diri, lupa berpakaian. Yang baik maksudnya. Kenapa? Karena kalau kita bergaya bagus itu kan, ya, paling tidak kita pun suami senang. Ketika kita yang laki-laki juga kalau bergaya, kita istri juga bangga. Betul bapak ini dari dulu sampai sekarang dia tetap gagah. Ya apalagi sekarang di dunia yang terus berubah ini, bapak mama jangan memang gila. Kita lupa bergaya, jalan di mana, bapak tua bilang, satu dia pun gaya lebih. Padahal dulu saya istri dia pun gaya mati puh juga. Ya, hal-hal yang kecil. Ada yang bilang begini, sutua cuma bikin apa? Keliru. Karena ada istilah tua-tua keladi itu jangan gila. Ya. Ada yang bilang karena iri hati juga dia bilang begini, sutua mah. Tapi biar kok orang kaya orang pundoi kok. Lu omong juga lu punya kan? Cari. Ya. Orang selalu tampil nanti dia bilang ini hanya dia saya terus. Padahal suruhan dia ini dia son mau. Suruhan dia son bisa. Iri hati. Iri hati bukan saya kira dia. Iri hati saya kira dia jatuh sebenarnya pada ya apa yang dicatat juga. Mementingkan diri, hanya pikir dia pun diri, saya paling bisa, paling hebat. Padahal saudara juga. Dan kalau memang dia bilang bisa menyebabkan kekacauan, iya. Kacau bagi diri sendiri, tapi kacau juga dalam relasi. Menimbulkan soal. Soal bagi diri sendiri karena memang dia tidak bisa kemudian membentuk dia pun diri, menyamankan dia pun diri untuk bisa berpikir positif. Kalau orang suka iri hati, dia orang hanya berpikir tentang orang, bisa jadi dia lupa pikir diri sendiri, lupa atur diri sendiri, lalu kemudian dia darah tinggi sendiri, padahal orang ada aman, tenang, dan nyaman di sana. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita cermati memang hikmat dari atas itu akan menempatkan kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Rendah hati dalam arti kita memahami bahwa kita ini manusia terbatas. Kita tidak akan dapat secara bijaksana mengelola kehidupan, menghadapi tantangan kehidupan dalam persekutuan bersama dengan sesama. Kalau kita belajar dari pengalaman Salomo itu, ketika dia mengawali dia pun tanggung jawab sebagai seorang raja itu kan dia hanya minta hikmat kan. Dia minta hikmat. Dan kemudian kita membaca dalam perjalanan tanggung jawabnya bagaimana kemudian dengan hikmat Tuhan itu dia menjadi orang yang bijaksana. Mengambil keputusan dari sebuah peristiwa, dari sebuah kasus itu juga dia bijaksana untuk kemudian mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Hikmat Tuhan itu yang menempatkan kita manusia yang terbatas ini untuk terus membangun pengharapan hanya kepada Tuhan dalam membangun kehidupan dan masa depan. Oleh karena memang sepanjang kita ada di muka bumi ini, di tengah-tengah dunia ini, kita akan selalu berhadapan dengan banyak tantangan yang bisa saja menjerumuskan kita untuk tetap ada dalam kubangan kejahatan itu. Nah, karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara semua,
di bawah tema sebenarnya dipimpin oleh hikmat Tuhan ini, mari kita belajar dan merenung. Tadi menarik itu formulasi kalimat menjelang kita membaca nas pembimbing. Di situ disebut begini. Jemaat Tuhan di minggu ketiga bulan kebangsaan kita disatukan dengan tema dipimpin oleh hikmat Tuhan. Kita dituntun untuk berefleksi tentang buah kehidupan orang yang dipimpin oleh hikmat Tuhan. Mari memberi diri dituntun oleh perkataan firman Tuhan. Jadi sebenarnya kita berenung dalam panggilan, dalam tanggung jawab, dalam kehidupan yang kita jalani sampai dengan saat ini. Apakah memang hikmat Tuhan itu yang terus menjadi panduan yang memimpin kita atau hikmat dunia? Coba duduk renung. Karena kadang-kadang kita ini bangga kalau orang bilang kita hebat. Kita pun telinga, saya sering bilang telinga ini berdiri begitu. Kalau orang mulai puji-puji, woi dia ini terlalu. Padahal dia pun kehadiran hanya bikin resah saja. Tapi kalau di depan banyak orang, wih dia punya, orang bilang senyumnya minta ampun. Tapi nanti di belakang sana dia jadi, ya orang bilang pembawa malapetaka, penyebab soal, tukang gosip, tukang omong orang ini yang contoh putus. Tunggu mati sabar dia berhenti. Ya ada kasus-kasus begitu. Bukan saja jemaat, tetapi juga kita para presbiter ini. Pandetanya saya juga. Ya, saya omong memang duluan begitu supaya penatuanya, diakennya, pengajarnya. Kadang-kadang kita omong bagus begini, man. Coba dulu nanti sesekali dia kasih dia punya kata-kata itu yang orang bilang, wih dia omong gini kayak pisau betul. Dia pun mulut tuh kayak pisau. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya setiap pewartaan, setiap pemberitaan, setiap firman Tuhan yang diperdengarkan mengajak kita untuk merenung, untuk memperbaharui diri, untuk menata kehidupan dalam jalan-jalan yang diberkati dan dikehendaki oleh Bapa di surga. Jadi kehadiran umat tebusan itu adalah kehadiran yang membawa berkat, sukacita, membawa damai sejahtera, bukan membawa malapetaka. Renungkanlah, lihatlah perilaku hidup kita masing-masing. Di situ kita akan mendapatkan karakter dan sikap hidup. Kalau kita masih mempunyai rasa iri hati, keinginan-keinginan yang dalam sebuah persaingan-persaingan yang tidak baik, dan juga kebiasaan-kebiasaan memang suka menghakimi, menjelekkan orang, itu berarti kita masih hidup di bawah tuntunan hikmat dunia. Betul kita ada di dalam dunia, tetapi kan kita ini sebenarnya kita hidup di dunia, kita ada di dunia. Tapi kan sebenarnya kita bukan berasal dari dunia, Alkitab bilang kan begitu. Bahwa Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan, kita diangkat menjadi anak-anaknya, itu berarti bahwa Tuhan menempatkan kita di dunia ini dengan maksud agar supaya kita memiliki tanggung jawab untuk menata kehidupan di dunia ini. Karena memang dunia ini kan kita hidup bersama dengan banyak orang dari latar belakang dan juga karakter yang berbeda, iman yang berbeda juga. Karena ada orang, ada sesama kita yang punya iman, yang menganggap orang lain itu orang yang tidak baik, orang lain itu orang kafir, orang lain itu memang tidak boleh hadir dalam sebuah komunitas bersama dalam persekutuan bangsa yang besar ini.
Nah di situ kita juga diajak untuk usah emosi. Lu omong sampai lu tua di situ. Lu emosi juga nanti lu mati juga. Ya Pak Yewangu itu kan pada bilang kita ini bukan pendatang di dunia ini, di bumi ini. Kita sama-sama. Tapi yang pasti kita punya keunikan bahwa kita memang bukan berasal dari dunia oleh karena kita punya Yesus, kita punya Kristus yang telah menyelamatkan kita, dan karena itu bagaimana kemudian kita pun tanggung jawab untuk pada akhirnya menghadirkan ya perdamaian, kesukacitaan. Kita menjadi alat damai sejahtera. Kalau kita kemudian menjadi alat damai sejahtera dituntun oleh terang hikmat Tuhan, saya kira ini jemaat ini akan sangat luar biasa. Dia punya orang tua, lansia, kaum bapak, kaum perempuan, kaum pemudanya, mereka akan hidup saling mengasihi, dan mereka yang saling mengasihi itu dia punya keluar itu akan sangat luar biasa. Kita akan sangat berkasih kasihan. Tapi ya kalau seperti tadi bilang, kita yang tahu hikmat Tuhan, kita memiliki akan hikmat itu lalu kemudian kita abaikan, ingatlah bahwa akibat akhir, resiko akhir dari itu tidak saja kekacauan sementara, tetapi nanti juga kita akan menikmati kekacauan kehidupan selama-lamanya, di mana kita juga tidak akan menikmati kedamaian itu. Karena itu Bapak Mama Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengikuti Tuhan, menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan dengan menunjukkan tingkah laku yang baik. Kita menghadirkan kedamaian, belas kasihan. Kita menjalani kehidupan benar yang dituntut oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.